Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan-bahan renungan buat saudara-saudara Muslim semuanya. Oke, ini kita disclaimer dulu ya, bahwa saya membawa konten ini itu hanya memberikan sebuah kebenaran yang ada pada sejarah itu sendiri. Jadi tidak ada niatan apapun ya, tapi banyak yang bilang ke saya sebenarnya, Andre, janganlah lu itu bahas-bahas agamamu yang dulu, udah bahas aja agama yang sekarang. Tapi kaum mereka itu masih banyak yang mendiskreditkan Islam, bicara tentang Al-Quran, ngomongin tentang Islam. Jadi apakah saya salah membahas mengenai fakta sejarah yang ada dari agama saya sebelumnya? Ini fakta loh. Ini bukan ngada-ngada. Ya. Nah, sebelumnya kita lanjut. Siapakah yang mirip Yesus ini? Atau Yesus yang mirip orang ini? Mari kita ulas. Ada dua wajah yang mirip sekali. Namanya adalah Caesar Borgia. Ia adalah putra Paus Alexander ke-6 yang memaksa gambarnya itu di gereja. Ayahnya nama aslinya adalah Rodrigo Borgia. Ya. Caesar Borgia ini lahir pada tanggal 13 September 1475 dan wafat pada tanggal 12 Maret 1507. Ya. Dia adalah seorang bangsawan, politikus, dan kardinal berkebangsaan Spanyol Italia. Ia adalah putra Paus Alexander ke-6 dan gundiknya Vanosa dei Cattaneo. Ia adalah saudara laki-lakinya Lucrezia Borgia dan Geoffrey Borgia, Geoffrey dalam bahasa Valentia, Pangeran Squillace, dan Giovanni Borgia, Adipati Gandia, dan saudara tiri Don Pedro Luis de Borgia, 1460 sampai dengan 1481. Ya. Itu anak-anak dari ibu yang tidak diketahui. Dia adalah seorang gangster, penghasut perang, serakah, diktator yang suka berpesta, yang mulai menggunakan potret dirinya pada tahun 1490 untuk mengklaim bahwa ia adalah putra Tuhan. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupanya Yesus yang sebenarnya. Ya. Gambar Caesar Borgia ini itu adalah putra seorang paus yang didokumentasikan sebagai seorang homo, ya, kekasih Leonardo da Vinci, seorang pembunuh atau membunuh saudara laki-lakinya sendiri dan melakukan incest dengan saudara perempuannya sendiri. Di antara ayahnya yang melakukan tindakan yang sama terhadap putrinya sendiri. Wajah pria ini dilukis oleh Leonardo da Vinci agar menyerupai gambar Yesus, ya, yang kita lihat saat ini. Caesar Borgia ada dalam buku berjudul Triptych of Poisoners dan juga ada dalam buku berjudul Caesar Borgia, His Life and Times, karya Sarah Bradford, antara tahun 1502 sampai dengan 1503. Ia mempekerjakan Leonardo da Vinci sebagai arsitek dan insinyur militer, di mana ia dan Leonardo da Vinci langsung menjadi akrab. Mereka menjadi kekasih. Ya, untuk mengungkapkan cintanya kepada Caesar, Leonardo melukiskan banyak gambar dirinya. Ayah Caesar, Rodrigo Borgia, yang kemudian menjadi Paus Alexander ke-6 di bawah otoritas elit gereja Katolik, memasang gambar putranya sebagai Yesus Kristus ini di dunia barat. Ya. Caesar ini berhubungan seks dengan saudara perempuannya sendiri, Lucrezia, dan ia membunuh saudara Giovanni pada tahun 1497. Dan inilah orang gereja Katolik berikan izin untuk memasang gambarnya dan menggambarkan sebagai Yesus Kristus untuk mengelabui seluruh dunia. Ya. Nah, sebenarnya sudah apa namanya? Sudah tertulis di Bible. Saudara, sudah tertulis di Bible
mengingatkan dan udah mengingatkan di Bible. Contohnya di 1 Yohanes 4 ayat 1. Di Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17 juga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan dengan sembarangan, ya. Jadi ayat-ayat ini sudah tertulis dan sudah dituangkan, sudah ada peringatan, sudah ada himbauan. Wajah Yesus yang kita lihat sekarang ini itu bukan seperti apa yang yang mungkin saudara Nasrani atau non-Muslim yang agungkan, bukan, ya. Karena sejarah sudah menyebutkan bahwa ini adanya hal yang untuk menguntungkan dari pihak lain, gitu. Nah, semua itu terserah dari saudara-saudara Muslim semua, saudara-saudara non-Muslim semuanya, ya, untuk beranggapan seperti apa. Jika Anda menganggap bahwa ini asli loh, ini asli, ini Anda ini cuman mengada-ngada segala macam, Anda itu cuman bikin-bikin begini, nggak apa-apa, silakan. Semua hak orang, ya, semua hak Anda untuk menilai. Tapi saya memberikan sebuah fakta nyata, ya. Memang sebenarnya sudah lama, berita ini sudah lama. Cuman saya ingin mengangkat ini karena apa? Banyak sekali orang-orang menilai tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang apapun itu, ya. Dan saya hanya bisa membalas dengan cara seperti ini. Bukan membalas sebenarnya sih. Oke, kita klaim, oke, kita ulas. Ayo kita buka. Bagaimana ini? Apa ini? Siapa ini? Ya. Karena seperti ada di Ibrani 7 ayat 14. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu memiliki suku? Ini contoh aja. Apakah Tuhan memiliki suku? Oh, Tuhan itu sukunya suku ini, Tuhan ini sukunya suku ini. Apakah begitu? Apakah tidak ada kecemburuan dari suku lain? Di Ibrani 7:14 dikatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Sebenarnya Tuhan dari semua orang itu adalah Tuhannya orang Yahudi, gitu. Ya. Ini yang nggak masuk di akal ini, ya. Yang nggak masuk di akal tuh ini, bahwa banyak sekali orang-orang beranggapan memang benar, memang bersuku. Oh enggak, kalau di hidup di bumi itu bukan layaknya sebagai Tuhan, tapi dia adalah Tuhan tapi menjelma sebagai manusia. Ya, kita buka lagi di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, jadi biar teman-teman atau saudara Muslim memahami, ya, tujuan saya ini adalah untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan, ya. Jadi video-video saya ini khusus untuk saudara-saudara Muslim, biar paham, biar tahu, dan terhindar dari pemurtatan dari para misionaris-misionaris yang mencoba untuk menghasut Anda untuk supaya membuat Anda berpaling dari Islam. Ya, saya pribadi untuk menguatkan akidah Islam. Saya pribadi yang 42 tahun baru dibuka pemikirannya bahwa saya itu memilih sesuatu hal yang benar,
Ya, walaupun banyak resiko-resiko yang saya hadapi, banyak sekali resiko-resiko yang saya jalani, tapi alhamdulillah apapun resikonya itu saya jalani dan saya hadapi. Ya, nah intinya bahwa niat saya begini ya untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Banyak sekali teman-teman kita, Kodonditan, Bang Zuma, atau yang para mualaf Ustadz Kainama segala macam, itu mencoba untuk menjaga akidah Islam, dan mereka membahas tentang masalah hal ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman muslim semuanya supaya tidak terjerat dari hasutan-hasutan para misionaris ya, dan bisa memahami ya. Jadi ini menjadi bahan renungan juga buat teman-teman muslim semuanya, juga bahan-bahan edukasi buat saudara muslim. Kalau misalkan ada orang-orang non muslim yang membahas tiba-tiba, Andre nggak begitu, ya nggak usah dengerin video saya, nggak usah tonton video saya. Anggap aja video saya ini adalah bentuk orang nggak paham ya. Tapi teman-teman muslim bisa membuka sendiri, bisa paham sendiri ya. Jadi untuk mencegah, paham ya, jadi tidak ada niatan apapun, semuanya itu hanya untuk mencegah. Oke ya, insya Allah menjadi berkah, insya Allah menjadi renungan buat teman-teman muslim semuanya. Terima kasih, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.